pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan. Ayo sadar, harus sedikit Nggak takut. demi keadilan. Aku rela. Pendukung Anies besok selesai Jumatan kita demo di KPU. Drama apa lagi sih, Pak? Capek. Udah, capek loh. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Yang hari ini kita bakal nge-reaction video yang lagi viral itu adalah demo. Pendukung 01 demo gitu. Luar biasa. Tidak terima atas kekalahan 01. Mungkin ada kecurangan gitu ya dari mereka. Dan kita bakal lihat demonya tuh apa sih yang disampaikan. Gue belum nonton sama sekali karena gue pengen banget nonton bareng-bareng kalian. Dan ada lagi satu orang dari Dirty Vault. Kalian tahu dong film yang viral itu ya, yang dia buat. Ternyata ikut demo juga gitu ya. Bisa-bisanya gitu. Belum kuat nyerang dari film, mulai berdemo. Oke. Buat teman-teman yang baru mampir, ingat guys, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk tinggalin jejak dengan cara kalian klik like, komen, share, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di-upload. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Mak-mak militan demo di KPU meneriaki Jokowi pemimpin yang dizolimi kejam. Gue penasaran ya, kenapa nih? Padahal kan masa jabatan Jokowi kan udah habis ya. Kenapa coba demo? Kita dengerin. Nggak takut. Demi keadilan. Aku Demi rela. keadilan. Diriku bertumpahkan darahku. Mantap. Demi keadilan. Bangsaku, Siap. negeriku, Indonesia. Indonesia yang kami cintai. Kalian gak sadar 02 itu gak benar. Kenapa? Aku tahu kalian karena disogok dengan money. Anjay. Aku tahu kalian disogok dengan money. Aku tahu kalau kalian gak Disogok dengan uang. oleh Bapak Jokowi, kalian dipecat. Kalian dipecat. Kalian takut. Aku tahu. Wih, tahu. Masyarakat tahu. Bapak polisi, kalau kalian gak ngikutin, kalian bakal dipecat, kalian dimediasi. Ya Allah, tapi kalian jangan samina wa atokna. Samina wa atokna. Oke. Presiden yang zalim, presiden yang jahat, Oke. jahat, menyusahkan rakyat. 10 tahun kami disiksa dengan kemiskinan, kami disiksa dengan kemiskinan, kami didolimi, ulama dikriminalisasi, semua dihabiskan seolah-olah negara saya punya milik sendiri. Punya milik sendiri. Hai Bapak Jokowi, kalian sadar, kalian sadar. Sadar kenapa nih? Pikir negara ini punya kamu. Hei, emang pikir negara ini punya Bapak Jokowi? Punya siapa? Punya rakyat. Karena Allah belum menurunkan suatu teguran sama Bapak Jokowi. Jadi dia menang-menang. Tunggu saja. Bentar. Emang yakin Anies itu jujur segala macam? Oh iya ya, jujur ya. Kan kalau gak masuk ini ya, kalau kita gak pilih Anies gak masuk surga ya. Oh iya ya. Aduh, kacau sih. Ini ibunya ngomong tanpa data ya, cuma teriak-teriak di mic lagi. Aduh, kacau sih kayak demo-demo kayak gini ya. Dengerin lagi. Seumur hidup saya, Seumur hidupnya? sampai setua gini, emang ada Bapak Jokowi depan istana jual sembako? Emang Dikasih sembako, salah gak dikasih sembako? Dibilang uangnya ditilep. Gimana sih? ada seorang presiden demi memenangkan anakku, demi memenangkan anaknya. Padahal sembako itu nggak ada Jual sembako. Gibran Prabowo ya. Malu deh, malu. Haram konstitusi. Ya, ya. Gibran anak haram konstitusi. Anak haram. Sangat jelas. Iya aja lagi Bu ya. Wahai aparat penegak hukum, aparat penegak hukum. Aparat penegak Kami sebenarnya hukum. tuh kasihan dengan kalian. Kalian tuh cuman korban kriminalisasi Jokowi. Jokowi. Ya, ya. Wahai kepada KPU, kami menuntut
Jangan engkau main curang. Jangan engkau main Setiap curang. pemilu kalian curang. Setiap pemilu kalian curang. Tapi hari ini kami nggak akan mundur. Kami memenangkan yang hak. Kami akan menuntut. Ya, oke. Tahun 2019 kami mundur. Tapi hari ini kami tim Luar satu biasa, relawan ya. Anies. Kami tidak akan mundur. Maju terus. Lawan. 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 Terima kasih. Yang selebihnya kami manusia biasa, banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ibunya. Apapun diomongin lah ya. Anak haram ya, anak haram lah. Macam lah ya. Wah, jauh-jauh kita baca ke komentar aja. Ibu Triuyah gagal jadi caleg kah? Oke, next gua nggak percaya real akun KPU sekarang karena faktanya Abah itu unggul hampir di semua SPBU loh. SPBU. Hello masyarakat yang kalian belum sadar. Ayo sadar. Sadar. Harusnya kalian itu jangan dirujuk dengan money. Jangan setuju dengan money, Money dengan itu cuma uang. sesaat, tapi kalian akan sengsara seumur hidup 5 tahun. Ayo bangkit wahai rakyat Ada jaminan? Indonesia. Katanya pengen perubahan. Tapi pengen perubahan. Katanya pengen punya presiden Pak Anies. Tapi Siapa mana tuh yang mau? kalian? Kalian disogok sama sebelah dengan uang 200.000, tapi kalian sudah lupa. Hello, waktu di JIS kemarin berapa ratus juta? Masya Allah, sampai aku juta. menangis ketika mendengar orasinya Pak Anies Rashid Baswedan. Kami rindu Pak Anies, Ini, kami selalu bawa berharap pulang. semoga Pak Anies Ada jadi aja dah. presiden RI. Jadi presiden RI, jadi presiden RI. Kami berharap Pak Anies, rakyat butuh Pak Anies. Kami butuh Pak Anies. Udah tergila-gila rupanya ibu ini sama Pak Anies ya. Gue sih nggak masalah sih ya. Kalau gue kan kayak ya bebas kalian mau pendukung 01, 02, 03. Tapi di sini ya kayaknya ibu ini nyerang 02 ya. Aduh. Next. Sabar ya Bu. Emaknya siapa ini super melinting gini, kita dengerin lagi. Mana mungkin. Kami sebagai pecinta, Pecinta. jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Otak kami Hello, cerdas. Kami bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang. 01 Inilah, udah menang. tergila-gilakan Di mana-mana sesuatu itu ya. Menang. Ya. Mending kayak gua Karena netral. Kami sekali Anteng, Bu. lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih. Udahlah, 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Katanya nggak tuh? Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Anies presiden. Anak Please lah, jangan tergila-gilakan sesuatu loh guys ya. Nanti gitu-gitu nanti Anies yang naik ya. Misalnya Anies yang naik terus kerjanya nggak bagus. Yang paling kecewa ya Anda, karena Anda yang tergila-gila akan sesuatu. Kalau gue mah bebas, mau 01, 02 gue mah ikutin aja. Ini kan negara demokrasi ya, santai. Dan siapa juga. Dan tadi kita lihat deklarasi ibu nih, dia tuh cuma denger katanya. Terus yang berita-berita hoak menyebar. Mungkin ibu tuh kemakan hoak sih ya. Ya. Dan kita baca dulu komentarnya. Kelewat cerdas jadi stres anjir. Iya juga sih. Bukan gue yang ngomong nih. Ini komen nih yang ngomong nih ya. Selain yang komen nih. Mak minum obat dulu biar waras. Kasihan calonnya kalah jadi stres. Sudah mulai ada perubahan. Dari yang waras jadi stres. Perubahan ya. Ya cerdas Bu, makanya Prabowo menang. Terserah Mak, yang pasti Prabowo Gibran menang. Nah tuh ya. Kalau ngomongin JIS kemarin rame. Emang GBK nggak rame? Ya GBK rame juga kalau perbandingannya hanya JIS sama GBK. GBK juga rame ya. Kok malah kalah nggak unggul gitu? Kecuali nih di GBK sepi, di JIS rame membludak. Nah itu kan dicurigai. Cuma kan di sini GBK juga ngalahin JIS ya rame-ramenya. Aduh, kenapa kalian tidak terima gitu ya? Dan gue juga nggak curiga gitu ya.
sama Prabowo Gibran karena ada Gibran di situ posisi. Jadi suaranya Jokowi pindah ke Gibran. Toh emang apa masalahnya ya? Karena kan ini negara demokrasi bebas ya. Siapapun yang memilih mending netral. Jadi tidak cerdas. Tidak cerdas. Next. Nih. Dan katanya ibu ini adalah salah satu caleg. Nah, ini salah satu calegnya ya. Nah, dia katanya caleg Triwiyah SH. Nah, ini yang bilang ini calegnya. Tapi menurut gue beda sih ya. Yang ini agak gemukan, yang tadi ibunya agak kurusan. Oke, ini kata netizen X. Terus katanya ibu ini caleg yang ini. Caleg PKS ya. Sri Surwandi. Tapi menurut gue masih beda ya. Atau udah lebih kurus, makanya tidak tercirai. Ya katanya sih ibu tadi ini ya Sri Surwayanti ya. Gimana? Bener nggak teman-teman kata netizen ya? Ya mana lah yang paling mirip. Next. Saya memanggil teman Oke, ini yang curang 01, yang demo 01. Gimana? semua pendukung Anies. Besok selesai Jumatan kita demo di KPU Bawaslu. Agar kecurangan-kecurangan yang kami temukan itu segera ditindaklanjuti, jangan dibiarkan. Ada dua masalah. Tadi katanya Ketua MK kembali lagi ya. Ini juga hati-hati, jangan sampai kita berperkara di MK. Mereka yang menang lagi. Karena itu juga orangnya Jokowi semua. Maka itu kapan? Semua sepakat ya, jangan datang cuma Besok 50-60 ribu nggak? jam 2 siang Jumatan di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Oke, bilang ya. Ya. Oke, semua sampaikan ke keluarga pendukung Anies. Kita kumpul, Tuh, kita demo. pendukung Anies ya. Surat izin. Untung saya netral, saya tidak model. Ini surat aja kakak. Urus surat Tidak izin. bergerak. Oke, demo nggak perlu izin. Tidak perlu izin. Demo Nggak, Mas, Siapa yang izin. bilang nggak perlu izin? Jadi tidak perlu lagi izin di Anies, tidak perlu lagi izin di Timnas. Hari ini saatnya rakyat bersuara. Maju. Itu. Maju lawan kecurangan. Lawan. Kita tahu kecurangan. Semangat. Hidup 01. Aduh, capek. Next. Apalagi nih? Pemilu curang demokrasi, usut tuntas sidik Jokowi. Turunkan Jokowi. Senyum anjay. Tolak hasil KPU. Tuntut Jokowi. Mending pakai bukti data deh. Wow. Wow. Banyak banget ya ini nih. Jihad rakyat bangkit melawan kecurangan. Kalau ada bukti ya, mending sampein aja ini banyak media nih ya. Mending kalian tampilin nih bukti-bukti kecurangan itu apa. Jangan hanya kemakan berita ya. Karena banyak banget kok pemilu-pemilu sekarang berita-berita hoak. Karena gue juga sering ngebongkarin gitu ya. Kalau emang ada yang hoak ya bakal gue bongkar di channel ini gitu. Ya, next. Ibu-ibu demo KPU tolak pemilu curang. Wih, kita lihat kenapa isi ibu-ibu semua ya? Ini ibu-ibu semua, guys. Jadi Gak bosan begini-gini aja. Kita benar gak bosan ya. Kita lagi di KPU. oh, ini abang-abang yang tadi nih. Ternyata yang ngerekam. Ini adalah mujahidah. Abang-abang tadi ternyata yang ngajak. Bahagia kali. Kalian adalah malahaya. Sini. Ya. Baca komentar dulu lah. Gak kedengeran suaranya. Amin menang di semua TPU, kok bisa-bisanya dibilang kalah. Lihat tuh diberi paham tuh sama 241 komentar loh. Ntar ditanya curangnya di mana, bingung. Asli ya. Pendukung 02 rebahan aja melihat pendukung 01 lucu-lucu. Curang bagaimana, Bu? Kan bukan Jokowi yang memilih tapi rakyat. Nah, iya ya. Apalagi Jokowi ini udah mau habis itu masa jabatannya. Dan gue penasaran itu. Kita dari tadi ngeliat beberapa konten itu isinya ibu-ibu semua gitu. Apakah ibu-ibu sudah termakan janji manis Anies? Bercanda ya. Ya, tapi ya inilah ya. Kenapa ibu-ibu semua gitu ya, kita lihat ya. Kayaknya mayoritas ibu-ibu ya. Ada apa ya? Gue penasaran sekali gitu. Next, merasa dicurangi 01 dan 03 masa gelar demo di depan KPU. Oke. Nah, ini bapak-bapak nih sekarang nih.
Tapi kami berharap KPU netral, adil, dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mantap Terima Pak. kasih. Kasih Pak. 03. Sebagai rakyat Indonesia yang dari 03, kami melihat sudah terjadi diskriminasi oleh Presiden Republik Indonesia, di mana BLT yang dipolitisasi hanya dibagikan kepada orang 02, sementara orang miskin yang di 01 dan 03 tidak dapat apa-apa. Karena itu sebagai orang-orang yang bayar pajak dari 01 dan 03, kami mengharapkan bahwa Presiden Republik Indonesia sudah melanggar Konstitusi Republik Indonesia. Gimana caranya Karena itu dia melanggar? pantas untuk dimasukkan, karena sudah tidak layak sebagai bapak bangsa, sudah tidak layak sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami harus lawan. Apapun yang terjadi hari ini adalah kumpulan dari orang-orang yang merasa terzalimi dari 0103. Saya sebagai orang 03, kami menentang ketidakadilan ini. Karena sudah ketahuan sejak awal Presiden Jokowi sudah betul-betul melanggar konstitusi secara sistematis, secara terstruktur, secara masif. Apalagi yang harus dipertahankan di KPU itu. Karena itu kami berharap kepada KPU untuk segera pertama mendiskualifikasikan Prabowo Gibran, tidak layak, tidak pantas untuk melanjutkan sebagai peserta konsultan pemilu. Karena dia sudah tidak pantas. Dia sudah jelas. Ini beneran fakta banget di lapangan. Jadi pendemo yang di KPU ini, ini kan mayoritas dari pendukung 01 dan 03, dan mereka di blokade pakai pembatas beton. Sedangkan ada juga yang menjaga suara di sebelah sana yang kalian lihat dijaga dengan polisi. Mereka dijagain dengan polisi dan bisa masuk ke dalam area KPU, guys. Beginilah benar-benar terjadi, guys. Jadi buat kalian, Gue paham sih. Jadi intinya berarti ini nih demonya ini intinya pendukung 01 dan 03. Karena nggak terima dengan hasil quick court perihal akun KPU yang keluar dengan Prabowo Gibran tetap tinggi gitu ya. Kok tetap tinggi hasilnya? Demo depan kantor KPU siap mati untuk membela suara rakyat yang dimaling. Wih, cakep. Jangan buat kami yang sedang damai untuk berbentur. Bukti-bukti sudah nampak jelas bahwa pemilu kali ini itu banyak sekali dugaan kecurangan. Kami tidak terima apabila suara rakyat dimaling. Selama ini kami tidak bisa bergerak apa-apa melihat uang rakyat yang dimaling. Sekarang suara rakyat juga mau dimaling. Demi Allah, andai kata kita harus mati demi suara rakyat, hari ini lebih baik kita mati. Allahu Akbar. Dan kami berharap kepada para aparat, tolong Pak, gunakan hati nurani kalian. Ini negara hukum. Kami tidak takut dengan siapa-siapa. Kami hanya ingin pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu yang jujur dan adil. Ya, intinya sama aja dengan penyampaian yang bapak-bapak tadi bilang. Kita baca komentar. Pemilu harus diulang sampai Pak Anies menang, wajib. Ini tandanya gimana nih? Ya, ini bukan demokrasi nih ya. Terima aja loh. Kalau emang ada bukti-bukti ya tunjukin aja bukti-bukti tersebut gitu ya. Jangan bilang ini dari komplotan pendukung 01. Semua bukan tentang 01 tapi tentang demokrasi dan konstitusi. Iya sih, cuma kan selama ini lihat laporannya nggak ada yang pernah berhasil nunjukin faktanya kan. Dan penghitungan KPU juga sedang berjalan gitu, belum selesai. Ya, menarik ya. Di atas kertas 01 menang, amin. Padahal di semua TPS amin nomor 1 loh. Next. Aku sedih kaset ibu nih pingin 01 menang satu putaran. Pingsan udah. Waduh. Ngerepotin orang. Ya udah lu terima aja. Gak usah terlalu fanatik gitu. Kalau emang ada unsur kecurangan pasti udah kebuka juga gitu. Ya.
Pingsan bah ya. Next. Pendukung Anies protes ke KPU, kalah kok demo bawa nama rakyat lagi. Negara bukan milik orang, negara bukan milik Prabowo. Milik rakyat Indonesia. Lebih jahat daripada Soeharto tidak mewariskan kekuasaan kepada anak-anaknya, ya. Tapi ini tidak. Ini dia sudah menyiapkan, bukan saja kroni-kroninya, anaknya langsung tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Ya. Coblosan, orang belum selesai nyoblos, hasilnya sudah keluar. Apa yang kita harapkan? Ya, apa yang kita harapkan? Pemimpin yang seperti ini, yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak benar, yang dilakukan dihasilkan dengan cara-cara kecurangan. Maka ya, rakyat jangan heran suatu saat kelak kita dibohongi terus, kita susah terus. Kenapa? Karena awal bismillahnya sudah nggak benar. Diawali dengan kecurangan yang seperti ini. Tidak mungkin akan ada pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang condong kepada masyarakat kecil. Jadi sudah selayaknya. Ini bukan masalah 01 atau 02, 03. Seluruh rakyat yang menginginkan demokrasi yang adil, jujur dan bersih sudah sepantasnya menolak hasil daripada pemilu tahun 2024. Sambil ngerokok dulu kita. Panas nih ya katanya. Oke, kita masuk ke komentar. Kalau yang dukung Prabowo turun ke jalan gimana ya? Salam 02. Jangan ya. Rame lagi nanti ya. Dan gue yakin sih pendukung 02 ini banyak ya. Next. Yuk pendukung 02 kita turun ke Jakarta, kumpul dari berbagai wilayah, kita anterin Prabowo ke Istana Jakarta biar mereka lihat para pendukung Prabowo. Gue percaya pendukung Prabowo banyak ya. Negara bukan milik Prabowo tapi rakyat memilih Prabowo untuk menjadi presiden. Cakep. Mukanya muka Yaman. Bukan bang, Rohingya. Bercanda. Aduh. Next. Demo masyarakat tolak pemilu. Di balik pemilu curang. Ini yang abang-abang tadi ya. Lihat, aplikasi yang dibuat oleh lembaga negara aja tidak mampu mengakomodir secara jujur. C1 lain, aplikasinya masukin lain, datanya lain. Ini lembaga Sabar, belum selesai itu. berarti ketua KPU tidak mampu. Tangkap ketua KPU harus diturunkan. Udah demo aja, padahal aplikasinya belum selesai ngitung. Harus diturunkan. Ini aspirasi rakyat. Kami yang saya saja berandal. Meskipun pemilu ulang, ketua KPU harus ditangkap. Ini kecurangan. Pemilu ulang. Kalau tidak bisa menangkap ketua KPU, tangkap Kapolri. Mana Barreskrim? Jangan fokus ke situ, kita fokus ke Tangkap Kapolri, anjir. Abangnya langsung ngikutin. Fokus ke KPU, jangan semuanya pengen ditangkap. Ya pakai baju batik. Gue pakai baju batik ya. Capek. Semua pengen ditangkap. Yang penting ngomong. Apa hubungannya kesinambungan? negara di pihak oligarki, polisi TNI dikendalikan. Polisi dan TNI dikendalikan. Tangkap ketua KPU. Kecurangan sudah terjadi, jadi kami sebagai rakyat kami peduli. Tegakkan kejujuran dan keadilan pemilu yang sebenarnya. Ingat negara kita demokrasi, bukan Islam. Ingat mbak ya, negara kita ya, nggak hanya pendukung 01 aja. Ya, masih ada 02 kok ya yang ngedukung. Nggak hanya semuanya tentang 01, 03, 02. Itu juga pemilihan gitu ya. Aduh, capek. Aduh ya, lucu ya demonya. Next. Oke, kita lihat lagi di sini ada yang demo nih. Ini kayaknya yang buat film Dirty Vault ya. Oke, kita lihat demonya. Saya merubah tagline-nya tapi nanti silakan lanjutkan. Angkat tinggi tangan teman-teman sekalian. Teriakkan kata ini. Apa tuh? Turunkan Jokowi dan Prabowo. Ternyata yang buat
Dirty Vote minta Jokowi turun ya. Ternyata nggak netral. Kukira dia netral. Ternyata emang tujuannya buat menurunkan Jokowi. Ya, emang apa jadi kalian tujuan buat video kayak gitu 2 jam gue nonton sampai ngantuk-ngantuk ya. Udah kayak dosen ngejelasin. Emang sih berbicara dakta, cuma ya tujuan kalian ya cuma buat itu ya, mencari kesalahan Jokowi dan menurunkan kan. Ya itu viral ya, sampai 10 juta penonton atau 9 juta ya sekarang filmnya. Ternyata kayak gini deh orangnya. Next. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Sekarang kalian paham kan kenapa film Dirty Vote itu adalah bullshit? Kasih tahu, Karena Bang. film ini dibuat dengan orang-orang yang penuh Gimana dengan kebencian. tanggapannya? Nah, ini dia salah satu aktornya pingin menggulingkan Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ya, gue kasih tahu kenapa mereka ingin menggulingkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini adalah poros kekuatan Mulai politik kebuka baru. ya. Mereka ini 01 pingin ya. orang-orang yang udah berkuasa sebelumnya berkuasa lagi. Jadi mereka menggunakan berbagai macam cara untuk bisa berkuasa lagi. Nah, setelah gue posting tentang Dirty Vote, mereka ini kan kerja kelompok, mereka rame-rame report akun Instagram gue. Dan targetnya adalah mereka report konten-konten Palestina gue, karena mereka tahu itu yang sensitif, takut lo. Mungkin mereka bakal bergembira, tapi lu nggak bisa stop gue. Dulu akun TikTok gue yang 3,5M di-ban gara-gara membahas Palestina. Nah, sekarang akun yang ini sudah 1M. Nah, jadi ini akun backup aku, semoga akun yang lama bisa kembali lagi biar kita bongkar semuanya. Kalian tahu siapa sutradara dari Dirty Vote? Dia ini adalah pengkhianat bangsa. Karena dia ini adalah provokator yang menginginkan Papua merdeka dari negara kita. Gak ada seorang nasionalis yang pingin saudara kita di Papua sana berpisah dengan kita. Jadi sebenarnya agenda mereka ini apa? Ingin memecah belah bangsa kita. Mereka sekarang ini memanfaatkan kelemahan bangsa kita, yaitu sensitif dengan agama. Mereka ingin kita dipecah belah. Gak ada seorang nasionalis seperti Dandi Laksono ini. Dan dulunya Dandi Laksono ini juga sutradara dari film Seksi Gue baru tahu film nih. yang menjelek-jelekan Pak Makanya Jokowi gue juga. terdiam. Jadi mereka ini ada dendam dengan Pak Jokowi. Gue juga dulu nyoblos Pak Prabowo, tapi ketika Pak Jokowi menang, ya udah kita logo aja, kita terima. Kalau programnya bagus kita dukung, kalau programnya nggak sesuai aku pun ikut demo. Udah Nah kebongkar sekarang ya. belum juga Pak Prabowo Tujuannya dilantik, sih udah itu kita ya. turunkan. Mereka ini ingin memecah belah guys, jangan terpengaruh. Gue nggak tahu sih, ternyata sutradaranya emang bangke ya. Tujuannya emang punya tujuan yang sama loh, berarti ya mereka itu ya emang punya tujuan yang sama. Tujuannya ya buat menjatuhkan Pak Jokowi, makanya film itu dibentuk dan mereka dapet tuh ya, viralnya dapet. Jokowi bagus kok ya. Apa coba? Kapan lagi ada presiden yang bisa mendirikan G20, jadi pemimpin, dihormatin setiap bangsa, kerja sama antar negara yang baik segala macem. Dan Jokowi juga begitu Lampung nih ya, yang jalannya jelek dia langsung turun, langsung kalau ada apa-apa dia langsung ke desanya. Dia juga mampir ke Papua segala macem ya. Jarang-jarang loh ya ada presiden yang mau capek. Tapi ya gitulah ya, orang lihatnya pasti jeleknya ya, nggak dilihat dari yang baik-baiknya. Next. Teriakkan kata ini. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Drama apa lagi sih, Pak? Capek Udahlah, ya, capek loh. Sama, Ini saya kan juga fokus capek. kerja. Kenapa? Kemarin bikin film nggak laku, ngambek, turun ke jalan gitu, ngajak demo lagi. Udahlah ya, Pak ya. Udah ya, kasihan ya. Capek ya. Fokus ya kerja ya. Dulu Pak ya. Damai lah kita lah, udah selesai juga kok. Udah ya. Gimana tanggapan dari teman-teman semua nih yang udah nonton ya? Seru banget pendukung 01 ya. Kalau pesan aku sih ya netral aja gitu. Maksudnya kalau menang kalah itu biasa. Kalau saya kan ya udahlah bebas netral. Kalau orang netral tuh kayak ya udah mau yang menang siapa aja ya udah gak masalah gitu. Ya, terima aja. Tapi kalau emang kalian ngerasa ada kecurangan silahkan dilaporkan aja ya. Jadi kita ini negara demokrasi, ketika laporan gak terima, nah itu baru diusut ya. Ya, dah gua Fadli undur diri dulu. Siapapun presidennya, siapapun pilihannya bebas 01, 02, 03 ya, itu hak kalian. Dan gue Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye bye. Subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.